1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sinode BPI tahun ini membuat tema tahun ini adalah berfokus pada Kristus. Jadi tema firman Tuhan Sinode BPI itu menentukan tahun 2023 supaya jemaat Tuhan, supaya orang-orang percaya itu berfokus pada Kristus. Dan salah satu tema poin hari ini adalah menjadi seperti Kristus. Kita pernah belajar ketika kita masih sekolah, yaitu salah satu mata pelajaran IPA dalam biologi, itu ada satu proses kejadian yang disebut metamorfose atau metamorfosis. Dan ini sangat terkenal, bahkan menurut saya sangat menarik. Metamorfosis itu adalah perubahan dari ular, kemudian menjadi kepompong, dan terakhir menjadi apa saudara? Menjadi kuku. Ini menjadi gambaran yang sangat luar biasa, menjadi gambaran yang sangat indah. Kehidupan saya dan kehidupan saudara itu di hadapan Allah ketika kita berbuat dosa, saya membayangkan itu seperti ular. Saudara, ketika melihat ular, kebanyakan orang, sebagian orang kira-kira bagaimana? Merasa jijik ya, merasa risih. Karena ada ular yang berbulu, kemudian kalau tersentuh bulunya kira-kira gatal. Jadi orang itu sangat risih, sangat jijik dengan ular. Demikian kehidupan kita yang lama. Kehidupan kita yang lama ketika kita berbuat dosa itu di hadapan Allah itu menjijikkan. Tetapi akan ada proses kalau kita memperhatikan firman Tuhan. Jadi metamorfose orang percaya itu yang pertama, kita seharusnya menjauhi dosa. Perhatikan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi media, menjadi alat untuk perdamaian antara kita dengan Allah. Ketika kita sudah diperdamaikan dengan Allah, ketika dosa-dosa kita sudah diampuni, selanjutnya kita punya tugas untuk menjauhi dosa. Hidup baru di dalam Kristus. Jadi metamorfose dasarnya kita harus meninggalkan dosa. Ada pertobatan, ada komitmen untuk hidup baru. Karena Yesus telah menjadi pendamaian bagi kita. Kemudian yang kedua, tanda proses itu. Kalau tadi ular menjadi kepompong, berarti kepompong itu masa diam. Setiap hari saudara perlu berdiam diri di hadapan Allah, mengadakan saat teduh. Memang lebih nyaman, lebih enak itu kalau pagi hari saat teduh. Makanya biasa seringkali saya sampaikan kepada saudara, saya bangun pagi hari jam 4 atau jam setengah 4, paling lambat jam 4 itu pasti saya mau bagi renungan di Facebook. Kalau saudara berteman dengan saya, berkenan berteman dengan saya, setiap hari saya membagikan renungan firman Tuhan. Saya mengadakan saat teduh dengan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebelum memulai seluruh aktivitasmu, jadilah seperti kepompong, berdiam diri, mendengar suara Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ketika nanti sudah merenungkan firman Tuhan, perhatikan baik-baik ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Setiap orang, setiap saudara yang datang ke gereja ini, saya percaya saudara sudah mengenal Yesus. Siapakah Yesus itu? 2000 tahun yang lalu, belum lama kita memperingati Natal, kelahirannya. Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Yang 1 Yohanes pasal yang kelima dikatakan di sana,
Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus itu juru selamat, pribadi yang diurapi oleh Allah. Karena ketika Yesus selesai dibaptis di Sungai Yordan, kemudian dia keluar dari air, kemudian ada penampakan Roh Kudus berupa seperti burung merpati. Kemudian ada suara yang berkata dari surga, inilah dia, anakku yang kukasihi. Jadi Yesus itu adalah pribadi yang diurapi, anak Allah, juru selamat. Pengakuan ini tidak lahir dari pribadi kita secara manusia. Juga sudah seringkali saya ungkapkan, itu adalah karya Roh Kudus. Dan orang yang mengenal Kristus tidak hanya tahu saja, tidak hanya mengerti saja, tidak hanya lihat foto dan gambarnya saja, tetapi akan berusaha, maunya Tuhan Yesus apa? Kehendak Tuhan Yesus apa? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Jadi selanjutnya, inilah tandanya kalau kita mengenal Allah, kalau kita mengenal Yesus Kristus, yaitu dengan menuruti perintah. Karena orang yang mengasihi Tuhan, tadi ada pujian, Yesus, aku cinta kepada. Orang yang jatuh cinta, saudara pernah jatuh cinta? Orang yang jatuh cinta, saya juga pernah jatuh cinta kepada Bu Yani tentunya, atau kepada gadis yang lain. Biasa kan, saudara, sebelum kita menikah, punya satu pacar, terus ganti pacar yang lain, itu wajar. Tapi jangan gonta-ganti, amin saudara. Terlalu banyak gonta-ganti, nanti saudara bingung. Akhirnya sudah bingung. Nah, orang yang jatuh cinta, saya percaya, wah, ada orang yang berkomitmen begini. Gunung tinggi aku daki, lautan luas aku rawa yang lebar luas aku renangi begitu. Intinya orang yang jatuh cinta itu akan berusaha, akan berjuang untuk mendapatkan, untuk bertemu dengan orang yang dicintainya, untuk bertemu dengan orang yang dikasihinya. Jadi ada pengorbanan. Seperti hari ini saudara datang ke gereja karena saudara mengasihi Tuhan. Amin. Karena saudara mencintai Tuhan. Saudara pasti berkorban. Bangun pagi-pagi, mandi, kemudian pakai baju yang bagus. Ada yang datang ke gereja belum mandi, saudara? Ada yang tadi pagi tidak mandi? Wah, mengerikan. Pasti sudah mandi, gitu. Wah, saya nggak kebagian air. Ada yang nggak kebagian air? Mandi di bawah sana. Tapi saya percaya kita mempersiapkan diri dengan baik, karena kita akan bertemu dengan pribadi yang kita cintai, dengan pribadi yang kita kasihi. Saudara, sekalipun saya jelek, saya seringkali bercerita, ketika dulu saya mau bertemu dengan pacar saya, berusaha untuk tampil rapi, ya, rambut disisir, badan pipinya nggak enak, kira-kira diapakan? Kasih minyak wangi, ya begitu. Bertemu dengan Tuhan juga begitu. Ada banyak pengorbanan, ada banyak persiapan. Melakukan perintah Tuhan itu pengorbanan. Melakukan kehendak Tuhan itu pengorbanan. Dan pengorbanan kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhatikan, Tuhan memperhitungkan, dan Tuhan sanggup membalikkan dengan berkat yang berlimpah. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Saudara, beberapa bulan yang lalu, tahun 2022, saya pernah posting ya di grup WA gereja di Nabagoyo. Saya pernah terima transferan. Seseorang memberikan perpuluhan kepada saya 100.000. Saya kaget. Loh, orang ini memberi 100.000. Karena waktu-waktu sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya, orang ini, orang Jakarta, itu pernah memberi kepada saya 1,5 juta. Pernah memberi 2 juta. Ini hanya orang ini, saya berkenalan hanya karena lewat Grab. Dulu saya online Grab. Kemudian saya kenal dengan orang ini, masih muda. Dan tahun 2002 menjelang akhir itu, orang ini transfer 100.000. Saya nggak kaget. Tapi saya diam saja lama. Akhirnya bulan November kalau tidak salah, bulan Desember maksud saya, tanggal 27 itu sore hari, malam hari, dia telepon saya hampir 1 jam. Dia cerita, saya mau bersaksi, saya mau cerita. Oh iya, silakan. Kemudian dia cerita,
selama ini, selama masa pandemi hampir lebih dari 2 tahun itu, dia mau berusaha, bekerja, mencoba bisnis, usaha apapun gagal. Semua pekerjaan gagal. Sampai uangnya habis. Dan di ATM itu tinggal 1 juta. Kemudian diingatkan oleh Tuhan, dia disampaikan oleh Tuhan, kamu harus komitmen dengan Tuhan. Kamu harus memprioritaskan Tuhan. Nah, karena di ATM-nya itu hanya ada 1 juta. Kemudian dia tiba-tiba ingat saya. Kemudian saya mau komitmen sama Tuhan. Dari uang yang tinggal saya miliki 1 juta. Jadi dia cair sebenarnya dia kaya, tapi ATM-nya pada waktu itu tinggal 1 juta. Dan dia kirim 100 ribu untuk saya. Makanya saya kaget, kok dia ngasih hanya 100 ribu? Karena sebelumnya cukup besar dia memberi. Dan dia cerita, setelah semua yang saya miliki habis, semua usaha saya gagal, uang tinggal 1 juta. Ternyata selama ini saya tidak memprioritaskan Tuhan. Saya tidak berkomitmen dengan Tuhan. Dan setelah saya komitmen dengan Tuhan, saya memberi perpuluhan kepada Mas Daniel 100 ribu. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, pekerjaannya kembali lancar, kebutuhan keluarganya kembali dicukupkan. Jadi saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Perlu komitmen. Karena mencintai Tuhan itu seperti saya mencintai kekasih, seperti saudara mencintai kekasih saudara, perlu pengorbanan. Dan Tuhan pasti akan memberkati. Kemudian yang ketiga, yang terpenting, kita harus menjadi seperti Kristus. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia ada di dalam Kristus. Kalau kita berkata, aku anak Tuhan, aku orang Kristen, berarti kita punya tugas, kita punya tanggung jawab. Ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia adalah anak Tuhan, bahwa ia adalah orang Kristen, ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup. Perhatikan, berarti hukumnya wajib. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi sudah wajib menjadi seperti Kristus. Karena Tuhan firman-Nya berkata pagi hari ini, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup Kristus seperti apa? Ia mengasihi, ia mengampuni, ia melayani, ia menghargai semua orang tanpa mandang bumi. Itu yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita melihat orang susah, kita harus menghibur. Ketika kita melihat orang yang sedang dalam kekurangan, kita harus menolong. Ketika kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, kita harus mengerjakannya seperti yang Tuhan Yesus Kristus kerjakan. Jadi subtema pagi hari ini menjadi seperti Kristus. Mari tahun 2023 ini kita berfokus pada Kristus, fokus kepada Tuhan, supaya hidup kita diubahkan, supaya keluarga kita diubahkan, supaya pekerjaan kita diubahkan. Amin, saudara. Taruhlah Yesus Kristus menjadi dasar, menjadi fondasi dalam kehidupan. Karena 1 Korintus juga dikatakan banyak orang itu bisa membangun, baik bisa membangun dengan jerami, membangun dengan tanah liat, membangun dengan kayu. Tapi semua pekerjaan orang itu pada saatnya nanti akan diuji oleh api. Itu pelayanan kita, pengiringan kita mendalam Yesus. Kita akan diuji oleh percobaan, oleh persoalan kehidupan. Kalau hidup kita berkualitas, saya percaya akan seperti emas, semakin dibakar di dalam api, kadarnya akan semakin murni. Tetapi kalau jerami, kayu berhadapan dengan api, apa yang terjadi? Terbakar, hangus, dan semuanya akan sia-sia. Jadilah seperti Kristus. Jadi itu fokus kita. Jadi hari ini kita meninggalkan dosa, melakukan perintah Tuhan, dan yang ketiga menjadi seperti Kristus. Amin.